Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan suara emas yang dinyanyikan oleh koordinator bidang atau kepala lembaga bidang budaya dan seni dan budaya GP Ansor Kabupaten Tegal, sahabat Hedi, yang beliau selalu kemudian bersuara lantang ngomong bagaimana hidupnya budaya di Kabupaten Tegal. Malam ini kita bareng-bareng dari GP Ansor, sekian lama dari lembaga seni dan budaya GP Ansor mengadakan acara santai bersama, ngobrol pintar, ngobrol inspiratif di gedung kantor GP Ansor kali ini. Cek sound dulu Mas Faizin, kira-kira sudah kondusif untuk ini apa view-nya ada ke depan lagi sudah cukup ya, gitu ya. Oke. Kali ini kita live bersama YouTube-nya Media Ansor Tegal dan ditayangkan secara langsung di channelnya Ki Sengkek. Kebetulan hari ini marilah kita bersama-sama kita ngobrol. Ada beberapa tim dari tim media dan alhamdulillah kita bukan narasumber ya, artinya kita bisa ngobrol bareng ya. Kita bisa ngobrol dengan dalang terkenal yang kebetulan juga termasuk anggota GP Ansor. Beliau juga ketua bidang lembaga seni budaya GP Ansor. Yang malam hari ini mari kita bareng-bareng berdiskusi dan tematiknya adalah Mas Diarno. Alhamdulillah bisa datang Ki Sengkek atau yang sering kita sebut sebagai sahabat Suwarno. Selamat malam Mas. Selamat malam Ki Sengkek. Atau kita undangnya apa Mas? Ki Sengkek saja. Ki Sengkek aja biar lebih ini ya. Oke. Lebih mengalir saya. Oke, siap-siap. Ini apa? Pecinya agak sedikit merah menyala gitu ya Mas ya? Kalau di Ansor itu kan banyak warna. Oke, siap. Sebenarnya warna apa saja bisa masuk dalam Ansor. Artinya merah darahku gitu ya. Betul. Pemberani. Oke. Termasuk Mas ini juga merah menyala ya begitu. Dan alhamdulillah bisa hadir. Dan malam yang spesial ini, malam pertama kita ngobrol santai di GP Ansor, kita langsung kemudian diiringi oleh sahabat kita yang saya kira tidak diragukan lagi kemampuannya, kira-kira begitu. Sudah terkenal dan termasuk sudah masuk dalam keluarga sahabat Ansor. Gitu. Walaupun yang saya maksud tadi kan bahasanya kan tadi saya akawari. Iya. Panjenengan sudah malam melintang di dunia seni. Oke. Bagaimana kalau panjenengan itu mengabdi di Ansor? Oh iya. Dan kan dia nih. Iya, siap. Kesenian, kalau gue tersesat di jalan yang Iya. Seperti itu lah. Makanya kita kan banyak misalnya mengumpulkan teman-teman kader yang punya potensi, yang punya kemampuan untuk bisa memberikan perubahan. Oke, siap. Warna yang berbeda untuk Ansor Kabupaten Tegal yang lebih baik. Dan kita eksplor di medianya Ansor dan media Ki Sengkek. Dan kita kedatangan juga teman-teman lembaga seni budaya. Selamat malam Mas Faizin. Hormat, ini beberapa kali karyanya sudah luar biasa dan kita bangga punya kader-kader Ansor yang luar biasa. Ki Sengkek, bahwa di momentum periode ini kita memang betul-betul sepakat untuk kemudian bahwa antara kaderisasi antara budaya, seni maupun ekonomi harus seimbang. Ya seperti Ya kan? tadi pagi juga. Iya, alhamdulillah kita sudah buka. Kita membuka cabang Ansor Retail yang di Jembayat. Oke. Toko Tamar. Iya. Di Jembayat cabang sana. Mudah-mudahan itu nanti jadi inspirasi. Oke. Tahan Ki, nanti untuk ngobrol untuk ngobrol kewirausahaan di Ansor,
kita akan momentum selanjutnya. Oh, ya. Oke, siap untuk malam hari ini. Marilah kita bareng-bareng kita sepakat kepada teman-teman untuk kita bahas soal bagaimana ansor dan budaya ini. Jarang kemudian teman-teman membahas sebetulnya ansor dan budaya Indonesia, budaya daerah ini posisinya seperti apa dan bagaimana. Kira-kira begitu. Nanti kita ngalir, Mas Heri bisa kita bareng-bareng ngobrol santai, dan juga mungkin Mas Panji juga bisa kita ngobrol santai. Intinya tetap saya akan ke ketua bidang lembaga seni dan budaya Ansor di Putih. Oke, kira-kira ngomong soal budaya Indonesia dan nanti kita ngomong budaya dan Ansor, tapi budaya di Indonesia itu yang berbeda dengan budaya-budaya lain di negara Indonesia itu. Kira-kira pengetahuan Kisengkek yang sudah berguru, dan saya yakin waktu itu Kisengkek itu banyak disupport oleh beberapa budaya-budayawan Tegal. Nanti bisa disebut siapa gurunya Kisengkek, kira-kira begitu. Saya sebut misalnya yang paling kita sering lihat adalah Kisengkek adalah murid kebanggaannya Ki Empu Suswono Almarhum ya. Artinya bahwa kalau kita ngomong Tegal, maka ngomong budaya Tegal, ngomong budaya Indonesia, bahkan itu termasuk kita langsung kemudian nangkap bahwa Ki Empu Suswono sebagai maestro budaya Tegal. Kira-kira apa yang menjadi satu keperbedaan antara sebetulnya budaya Tegal dengan budaya Indonesia dengan budaya-budaya yang ada di negara-negara lain itu apa yang punya nilai kekayaannya? Enggak? Ya, sebelum kalau kita bicara masalah budaya, agak pasti harus tahu lebih dahulu arti dari budaya itu sendiri. Oke. Bahwa budaya itu kan hasil dari budi dan daya manusia. Iya. Artinya apa? Kalau kita melihat dari hasil karya produktif manusia itu sendiri, bahwa yang dilakukan oleh manusia itu adalah budaya. Ya. Makanya kan kalau Indonesia kita coba di wilayah timur, ya makanya budaya Indonesia akan sangat berbeda dengan budaya yang orang-orang yang di luar Indonesia. Ini yang menjadi keupayaan kita atau bagi kita bahwa masyarakat Indonesia, warga Indonesia mempunyai corak budaya yang berbeda, yang istilahnya kaya akan segala macam bahasanya itu kaya dengan macam-macamnya, baik dari istilahnya kesukuannya, dari tempatnya, dari wilayahnya, maupun dari individunya masing-masing. Berangkat dari situ, maka dulu sejarah kita sudah membuktikan juga bahwa perjuangan masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia itu dilapas dari budaya itu sendiri. Apalagi ketika kita bicara masalah Wali Songo, bicara masalah masuknya Islam di Indonesia, itu tidak lepas dari yang namanya budaya yang ada di Indonesia. Seperti itu. Oke, berarti secara input, ada alkulturasi budaya yang mencoba disemai oleh Indonesia, termasuk Wali Songo, terus kemudian ada mungkin Cita barangkali ya, ada beberapa serapan budaya yang di Indonesia mungkin datang dari karena juga termasuk bagian dari bahasanya itu yang kemudian mampir ke Indonesia itu sangat lama sekali kira-kira gitu ya. Karena memang Indonesia itu kan wilayahnya sangat strategis. Itu merupakan persilangan antar benua. Orang-orang mau ke benua saat itu harus lewat Indonesia kalau zaman dulu lewat. Makanya kan terjadi istilahnya akulturasi budaya. Baik dari Arab, dari Cina, yang istilahnya menjadi ikut mewarnai budaya Indonesia. Makanya ada di sini juga ada Pak Rausai yang tidak hanya saja dari Cina, tapi juga di Indonesia juga punya. Ada istilah tari jipin yang dari Arab, itu juga KM kita, budaya Indonesia yang harusnya kita itu bisa menjadi bangga akan keragaman dan banyaknya corak warna.
Kira-kira ada tambahan nggak, Mas Heri, sahabat dari soal budaya Indonesia dengan khasnya itu seperti apa, Mas? Saya tarik kesimpulan dan saya sepakat sekali dengan Pak Ketua ya. Siap. Saya tahu tadi bahwa akulturasi budaya yang ada di Indonesia ini memang sangat, kita terkenal bahwa Indonesia adalah beragam budaya di mana tempat dan lokasi. Itu saya seperti katakan atau saya sampaikan bahwa kita kaya akan budaya, ya. Tetapi kita sedang hidup pada zaman yang memprihatinkan terkait dengan budaya. Indonesia sendiri memang sebenarnya kalau saya tarik kesimpulan, Indonesia salah satu orang kita zaman yang hari ini tidak pernah menghargai yang namanya kesenian dan budaya. Belum begitu begitu memberikan apresiasi yang sangat baik untuk seni dan budaya. Ya, beberapa kali saya ketemu dengan budayawan, seniman. Kalau di luar negeri seorang seniman dan budayawan itu tidak miskin. Mereka itu selalu kaya karena di negara lain sangat menjunjung tinggi yang namanya kesenian. Oke, siap Mas Heri. Intinya sebetulnya budaya Indonesia dengan segala aktivisnya kira-kira begitu, segala penggiatnya kira-kira begitu, itu kemudian menjadi satu keanekaragaman dan kekayaan sendiri bagi Indonesia kita tercinta. Oke, nanti diselingi juga musik lagi nanti setelah itu biar nggak boring. Intinya bahwa sebetulnya budaya Indonesia ini bagian dari kekayaan yang harus kita betul-betul pelajari. Artinya bahwa sebetulnya tadi apa yang dikatakan Mas Heri dan disengkat bahwa sebetulnya, nah ini kopinya baru datang. Pastinya adalah kopi Kieta. Ini adalah Kieta Kopi Ansor. Nanti kita seruput bareng-bareng kira-kira gitu. Pastinya, nah, matur suwun sahabat Taisin. Namanya juga kopi asik nih. Jadi harus ada kopinya. Kopinya ada. Oke, ini kopinya. Betul lagi martabaknya juga ada. Oke, siap. Oke, tadi menyambung soal keprihatinan terhadap budaya Indonesia. Kalau kita lihat bahwa sudah dinyatakan bahwa budaya Indonesia bagian dari satu kekayaan yang harus kita jaga bersama-sama, ini agak-agaknya ada saluran atau ada pengaruh dari luar yang kemudian masuk ke Indonesia untuk menggeser budaya-budaya yang budaya-budaya Indonesia yang sudah menjadi kebiasaan dan kultur Indonesia. Misalnya kebanggaan generasi penerus menyanyikan lagu-lagu daerah. Kita itu pernah, mungkin zaman orang-orang 85-an, 72 itu pernah merasakan nikmatnya nyanyi yang dinyanyikan oleh Wali Singa, misalnya Bengawan, Solo, misalnya itu karena nikmat sekali. Tapi nggak tahu sekarang apa kemudian lebih nikmat dengan budaya K-pop yang ada di Korea dan sebagainya. Ini soal musik, soal fashion, soal bergaya. Ini agak-agaknya juga meniru. Soal food misalnya, ini alhamdulillah Ansor Tegal masih kemudian doyan dengan martabak, kira-kira begitu. Nah kalau kemudian lainnya, mereka itu lebih bangga makan di KFC, ya, makan beberapa yang sifatnya itu ya nggak banget dengan boletnya, kira-kira gitu ya, kembilinya, kira-kira gitu. Nah apa yang terjadi dan sebaiknya seperti apa ketika kemudian budaya Indonesia yang sangat ragam sekali, sangat sangat kental sekali dan harus dijaga. Barangkali juga nanti pernah kita rasain bahwa ada masakan yang khas kita ternyata diklaim sebagai masakan atau makanannya negara lain. Nah ini kan hal-hal yang harus kita antisipasi. Nanti akan menginspirasi kepada Islam dan budaya yang hari ini seperti apa. Nanti sebelum itu, kalau melihat itu memang
dengan masuknya era globalisasi, dengan wabahnya istilahnya Sama zaman milenial, Siapa ya? dengan jamurnya internet yang menjadi sangat mudah dijangkau, otomatis dan itu tidak mau memang akan terjadinya masuknya pengaruh-pengaruh yang istilahnya dari luar akan masuknya mengaruhi budaya yang ada di Indonesia. Nah, itu pasti akan terjadi, Mas. Tapi kita ini sebagai generasi penerus, generasi bangsa Indonesia yang istilahnya punya kewajiban untuk bisa membentengi dari hal-hal pengaruh-pengaruh yang negatif. Kalau dulu zaman saya kecil bangun tidur mainnya dengan congklak, mainnya dengan istilahnya mainan tradisional. Paling banter kita sepak bola, rok gebuk asri dan sebagainya ya. Nah sekarang anak-anak sekarang begitu bangun tidur mainnya HP, Game, Mobile Legends, ya kan? Begitu lagi, lagi mau apa gitu. Ini ngomong aja mainnya yang Mobile Legends. Artinya apa ya? Itu memang sudah menjadi istilahnya, udah masuk ke kita. Kalau dulu kita itu nggak punya pegang HP, sekarang HP dengan 500.000 kita juga bisa punya HP baru. Artinya kisengkek itu bagai kemajuan atau keprihatinan nih? Kalau saya melihatnya dari dua sisi. Ya. Dari dua sisi. Satu sisi dari itu bagian dari kemajuan. Yang kedua, itu juga bagian dari keprihatinan. Oke. Yang saya maksudkan begini, ketika anak-anak sudah seperti itu, apa yang akan kita lakukan sebagai orang tua? Apa yang akan kita lakukan sebagai generasi muda? Apakah kita akan terus ikuti mereka seperti itu? Atau kita bentengi mereka dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang istilahnya menjadi kebiasaan atau budaya dari masyarakat Indonesia sendiri ataupun budaya dari Tegal itu sendiri akan kita pertahankan. Nah, kesana kita akan berjalan. Bagaimana ke depan ini anak-anak yang sudah terinfeksi, sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang seperti itu, kita berikan edukasi, kita berikan istilahnya tontonan-tontonan yang bisa mendidik, yang bisa memberikan wacana bahwa Indonesia itu kaya dengan. Oke, sebelum Kak Ciki, nanti saya kembali ke Mas Heri. Mas, menurut sampai sebagai penggiat budaya yang terus pengen berjuang untuk murid-murid budaya, sebetulnya apa yang sampai tangkap dari ancaman-ancaman budaya Indonesia dan generasi penerus bangsa yang hari ini muncul, Mas? Apa, Mas? Yang ancaman yang sangat fatal itu adalah kita akan kehilangan jati diri. Sejarah budaya-budaya yang sudah lama yang dikatakan Mas Hari itu adalah budaya seperti tidur, habis tidur kita main congklak, main alat-alat kesenian tradisional yang sebenarnya juga kami secara pribadi merindukan. Itu lah aneh, sepenak nama ya. Orang butuh kota ya, tapi dengan kehilangan budaya itu, budaya yang artinya anak-anak sekarang itu sudah akan tidak ingat bahwa permainan-permainan itu adalah permainan yang mengasihkan ritual. Sama halnya seperti sejarah Sunan Kalijogo, ya kan, masih agama Islam dengan perwayangannya itu kan itu bagian dari akulturasi budaya yang bagaimana masyarakat itu bisa mengenal agama Islam masyarakat saat itu. Oke, kita jadi ingat apa yang dikatakan Kiai Said bahwa budaya merupakan infrastruktur agama, infrastruktur keindonesiaan. Artinya apa? Tanpa budaya agama tidak bisa diterima dengan baik. Begitu. Ya maksud gini dong. Yang namanya budaya dan agama itu harus berjalan seiring. Ibarat dua rel itu yang menjadi satu. Agama tanpa budaya itu kosong. Tapi budaya tanpa agama itu akan merusak, akan menghancurkan. Makanya harus berjalan seiring, jalan sejalan. Ketika sesuatu itu dicampur dengan budaya, pasti akan beda hasilnya dengan yang istilahnya tanpa budaya, agama tapi tanpa budaya. Itu kosong. Saya juga pernah Mas Heri dan Mas Pandi
bahwa ketika tadi misalnya keprihatinan Tapi orang ngomong bahwa teman-teman bocah kecil kayak bahasanya milenial ya, yang hidup setelah lahir itu adalah langsung rasakan internet gitu. Itu tadi betul. Secara imunitas itu kurang punya kekebalan. Ketika kemudian mainnya HP, malah justru agar misalnya kemudian mereka di jorna kayak biar kan wong tua ngejorna dari semarang dolarin kebun kira-kira itu pan dolarin apa pan kira-kira yang betul-betul bersentuhan dengan alam lah kira-kira begitu, sehingga tingkat imunitas kita justru lebih tinggi kira-kira begitu. Nah ini juga termasuk keprihatinan. Saya nanti satu pertanyaan akhir tapi nanti biar lebih keren gitu. Oke, kita seruput sebentar kopinya lagi. Mau pikiran lagi. Namanya ngobrol positif dan inspiratif. Oke. Apa kita lanjut satu lagu aja sebelum nanti ganti ada 2 atau 3 pertanyaan lagi untuk itu. Ya, soalnya tidak ngerti soalnya kok. Agar ganti kok mati linge. Apa ya? Iya. Apa sih? Kita bicarakan juga. Iya. Lagu tergantung semua ya. Ya bisa. Pengen apa? Pengen apa? Kalian ikut saja. Kayak boleh pasang mic ya. Oke. Kalau ini bisa nggak Mas Panji? Apa ya lagunya yang Kumpulono, orang-orang soleh apa Mbak? Ambuati. Bisa nggak? Bisa nggak? Ya bareng-bareng nggak apa-apa. Ya. Kata Mas Reza kan ada penyanyi internasional. biar kita ingat sejarah Wali Songo bahwa Wali itu bagian lunyu. Ya, lir bae. Lir ilir aja. Artinya jangan kita lupakan juga bahwa Islam masuk ke Indonesia pun lewat budaya. Oh iya, betul. Jangan istilahnya jangan melupakan hal seperti itu. Ya. Kalau memang dulu Wali Songo itu mengajarkan kita tentang syariat Islam tanpa didasarkan, pasti tidak akan diterima. Oke. Nah, karena dasarnya dengan budaya, maka Islam itu masuk ke Indonesia dengan aman, nyaman, dan sejahtera. Tidak membuat sebuah persoalan. Sudah? Apa ini lagunya? Nyanyi bareng-bareng aja.